Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dian Febriza dengan NIM 21309005 dari kelas AS1 akan menyelesaikan tugas UAS Ushul Fiqih dengan judul Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, di mana pada masa Utsman bin Affan, hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nas itu masih disebut sebagai ijtihad, sebagaimana yang dikatakan ulama kita Ahlul Sunnah wal Jamaah di dalam kitab mereka. Di antaranya yang pertama, Khalifah Utsman adalah orang yang pertama memerintahkan azan. Yang kedua, Khalifah Utsman adalah orang yang pertama mendahulukan khutbah di hari raya pada sholat hari raya. Yang ketiga, Khalifah Utsman adalah orang yang tidak menggunakan hukum qisas. Yang keempat, Khalifah Utsman melaksanakan sholat 4 rakaat di Mina, sedangkan Rasulullah hanya melaksanakan 2 rakaat di Mina. Yang kelima, Khalifah Utsman mengharamkan haji tamattu. Nah, karena saya sudah menjelaskan secara singkat sejarah perkembangan usul fikih pada masa Utsman bin Affan, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan usul fikih pada masa Ali bin Abi Thalib, di mana pada masa Ali bin Abi Thalib suatu ketika Abdullah bin Sabah datang dengan pasukannya ke rumah Utsman bin Affan, kemudian mengepunginya dan membunuh Utsman bin Affan. Suatu ketika wafatnya Utsman bin Affan, maka datanglah pasukan munafikun dan kaum muslimin untuk membayat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah berikutnya. Ketika masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di sini muncullah fitnah yang dimana tentang hukuman bagi para pasukan yang telah membunuh Utsman bin Affan. Karena kejadian tersebut, maka para sahabat menjadi terpecah belah dan menjadi dua kubu, yang dimana kubu pertama kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu kedua adalah kubu Aisyah Muawiyah radhiyallahu anhu, Talha dan Zubair. Singkat cerita, ketika meninggalnya Talha dan Zubair yang sudah dijamin masuk surga ini, yang pada saat itu mereka masih menjadi gubernur di Damaskus, yang sedang memerintahkan pasukannya untuk datang ke Madinah dan menjalankan hukum qisas kepada kaum Ali bin Abi Thalib. Karena kondisi pada saat itu yang sangat kacau, maka di sini Ali bin Abi Thalib tidak dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan tersebut, sehingga terjadilah yang namanya peperangan, yaitu perang Siffin. Nah, dari kejadian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa di sini kita tidak boleh memprovokator, menghujat ataupun memfitnah, karena dengan adanya hal tersebut maka pasti akan terjadi permusuhan dan kekacauan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.